ada pada kita. Saya mencoba membuat poin-poin yang bisa kita bagikan pada pagi hari ini. Untuk itu, sebelum kita mulaikan, mari kita minta pertolongan Tuhan untuk pelayanan firman pagi hari ini. Mari kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami datang di hadirat-Mu. Kami bersyukur dan kami memohon. Kami datang untuk memanggil Engkau sebagai Bapa, karena Engkaulah Allah kami yang patut dipuji dan disembah. Tidak ada Allah lain. Dan kami datang untuk bersyukur untuk semua pemeliharaan, terutama untuk keselamatan melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Sehingga kami telah menjadi waris kerajaan surga. Dan kami memohon kiranya pertolongan-Mu dari hari demi hari, terutama untuk perkantas, semua yang terlibat, semua yang terkait dengan pelayanan-pelayanan mereka ya Tuhan, kiranya Engkau terus pelihara dan berikan semangat sehingga mereka tidak berhenti untuk melayani Engkau di masa sulit ini. Kami semua juga ya Bapa, sertai kami terus. Terima kasih banyak Bapa, pagi hari ini ada firman yang akan dibagikan, hamba-Mu dan kami semua ikut mendengarkan. Tuhan perlengkapi kami dengan hikmat. Meskipun hamba telah berusaha untuk membuat devotion ini poin-poinnya, tetapi tentu ada banyak kelemahan. Dan biar dengan Roh Kudus-Mu Engkau menyempurnakan di setiap hati, supaya apa yang kurang bisa disempurnakan oleh Roh Kudus yang ada di setiap hati yang mendengarkan. Terima kasih banyak Bapa. Apabila ada yang tidak berkenan di hadapan-Mu, biarlah itu dilupakan oleh orang yang mendengarnya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya terharu juga bisa bersama-sama dengan Anda sekalian melalui layar. Dan ya penuh sukacita juga ya, karena bisa membagi dari, mari kita baca bersama-sama. Penuntun kita adalah dari Mazmur 27 ya. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Mazmur 27 ayat 1 sampai 14. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya, aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajahku, maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku. Ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman.
Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Ayat 14, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Itulah firman Tuhan dari Mazmur 27 tadi. Mari kita lihat slide berikutnya. Ini sudah bacakan. Berikut. Slide. Oke. Saya research juga tentang misi Perkantas ya di sini. Misi Perkantas kalau saya lihat di ini ya adalah misi penginjilan. Tentu saja kita berbicara tentang creation, fall, redemption dan consummation ya. Pasti penginjilan kita kan intinya di situ ya. Misi Perkantas. Kemudian ada pembinaan dan pemuritan ya. Saya mengatakan itu yang kita maksud adalah hukum kasih ya. Bagaimana kita mengajarkan pemuritan itu tentang hukum kasih, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama dan mengasihi diri sendiri ya. Saya suka hukum kasih ini. Kalau kita bicara dengan culture itu dengan Sito Timoto itu sebetulnya dari hukum kasih kan. You bisa memanusiakan orang lain, terlebih dahulu kan harus diri sendiri dulu diurus. Seperti itu ya. Demikian juga dengan hukum kasih. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, mengasihi diri sendiri ya. Bagaimana kita mengasihi Tuhan yang tidak kita lihat, sedangkan sesama yang kita lihat tidak kita urus ya. Kemudian bagaimana juga kita mengurus sesama kalau diri kita sendiri juga tidak beres ya. Itu kalau di kelas saya sering menyebutkan seperti itu. Pelipat gandaan ya, itu kalau di misi ketiga kalau saya tidak salah ya. Love your neighbor ya. Jadi melipat gandakan pengikut Tuhan itu melalui cara bagaimana kita mengasihi sesama. Kemudian pengutusan adalah tentu saja Mazmur Matius 28. Kira-kira itu yang kalau kita kaitkan dengan devotion kita pagi hari ini. Slide. Oke, mari kita lihat masa sulit Daud. Bagaimana masa sulit Daud? Ya, masa sulit Daud itu ada peperangan. Ya, peperangan itu sangat menakutkan. Ya, kami di jurusan hubungan internasional sebetulnya asal mula sejarah ilmu ini adalah perang. Gimana negara-negara berperang ya untuk mencari perdamaian. Mencari perdamaian katanya melalui perang ya. Jadi peperangan itu sungguh sangat melelahkan, sangat menyedihkan dan penuh dengan kesulitan ya. Saya masih ingat dulu saya pernah mengalami masa permesta ya. Adik-adik tidak mengalami itu. Saya pernah mengalami, saya kelas 5 SD waktu itu kalau saya tidak salah. Dan perang itu sangat menakutkan. Sampai sekarang kalau misalnya tanpa sadar kita mendengar pesawat, itu pada zaman itu kalau kita udah dengar pesawat itu pasti pesawatnya tentara itu akan bom ya datang. Peperangan sangat menakutkan. Penjahat mengepung ya. Kota kita Manado dikepung oleh tentara dari pusat ya. Ada jalan buntu ya. Maju kena, mundur kena. Masa sulit bagi Daud pada waktu itu ya. Saya kira adik-adik belum pernah mengalami masa perang seperti itu ya. Itu hanya bisa dibayangkan, tetapi yang pasti saya pernah mengalami masa itu betul-betul sangat menakutkan. Kalau sudah ada dengar pesawat langsung kita keluar masuk ke dalam perlindungan ya. Kami mempunyai ada gua di belakang rumah itu untuk kita bersembunyi ya. Nah, masa sulit kita apa kalau gitu ya? Pandemi COVID-19 dengan segala ikutannya ya. Ini bukan bencana biasa ya. Bencana biasa itu bencana alam ya.
Nah itu ini bencana non alam dan ternyata pemerintah punya kebijakan, aturan itu semua tentang bencana alam kan, ya. Sehingga pada waktu mengalami bencana non alam, ya pemerintah juga kelabakan apalagi kita, ya. Bencana alam mungkin udah bisa diketahui ya, udah ada tsunami, ada gempa bumi, ada apa ya. Kemudian ada juga apa namanya volunteer kami. Saya pernah dulu di PKK Gunung Lokon meletus, bencana alam kami menjadi apa tanpa takut kejangkitan atau apa kami menjadi volunteer untuk menolong para korban. Tapi pada pandemi kan ini bencana non alam, kita tidak tahu, malah musuh kita itu nggak kelihatan ya. Yang di mana ada COVID ya. Pada waktu COVID baru mulai muncul, malah gagang-gagang pintu itu dicurigai. Tamu-tamu yang datang juga mau bersihin apa itu AC, nanti dulu. Jadi memang sangat masa sulit kita kelihatannya gampang, tapi sebetulnya yang susah sebetulnya. Mungkin lebih ngeri dari perang. Kalau perang musuh-musuh udah kelihatan, udah ketahuan. Tapi kan ini bencana non alam, ya volunteernya siapa juga kita tidak tahu. Orang yang mau menolong juga takut ya sebetulnya. Oke, kira-kira itulah gambaran. Mari kita lihat slide berikut. Ya. Masa sulit kita pandemi COVID-19. Ya, saya pernah menulis di koran Manado Post, mengungsi di rumah sendiri. Ya, jadi kita mengungsi tempat gua kita itu adalah rumah kita sendiri gitu loh. Ya. Jadi itu aneh kan ya, mengungsi kok di rumah sendiri ya. Dan itu bukan mudah ya. Karena semua orang berkumpul di rumah, ya ayah juga tidak pergi kerja dan anak-anak juga pada sekolah, berebutan internet dan semuanya pada online ya. Jadi mengungsi di rumah sendiri itu malahan kami mendapatkan data bahwa banyak kekerasan terhadap anak pada saat pandemi COVID-19 ya. Semua sistem kehidupan dan peran institusi terbolak-balik ya. Saya mengajar sosiologi dan itu ada 6 institusi sosial yang sekarang ini, dulu 4, sekarang sudah ada 6. Ada keluarga, pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik pemerintahan dan agama. Semuanya kan terkena COVID ya. Kalau bencana alam ya hanya tempat di mana mereka kena itu aja yang kena. Tapi di sini semua keluarga berubah ya. Ya mungkin suami istri yang jarang ketemu dan anak-anak malah bekerja di rumah semua, ibadah di rumah. Sekolah juga berubah. Kampus kami sepi ya. Lab-lab semua sepi ya, kecuali beberapa ya. Kesehatan juga. Ya, itu kasihan kita, mari kita beri penghargaan ya kepada orang-orang kesehatan, kita doakan ya. Kami juga di sini punya pendeta khusus di kesehatan di rumah sakit. Ya, kita doakan mereka sangat-sangat berjasa ya. Dan juga untuk kesehatan kita juga terganggu ya. Bagaimana saya juga biasanya mengambil obat ke dokter itu rutin 1 bulan sekali, tapi selama masa COVID nggak berani ke sana. Ya, oleh karena rumah sakit malah menakutkan ya. Karena pada waktu COVID rumah sakit penuh dengan kuman ya, takut ya. Ekonomi, siapa yang mau belanja lagi sekarang ke supermall atau ke mana ya, hypermart nggak ada ya. Pasar-pasar juga sepi pada waktu sekarang mulai rame lagi ya. Ya. Kemudian politik pemerintahan ya. Semua keuangan negara sekarang dirubah kan. Semua keuangan negara sekarang dirubah untuk diberikan ke COVID. Saya meneliti tentang bagaimana konvensi SIDO itu dilaksanakan di daerah itu, mereka hanya punya uang di triwulan pertama. Kedua, ketiga, keempat itu semua dialihkan ke COVID. Jadi politik pemerintahan juga itu dikritik segala macam pemerintahan, tapi semua berubah ya. Agama apalagi ya, kita beribadah dari rumah ya, biasa bertemu dengan pendeta kita sekarang hanya di layar ya. Memberi persembahan bagaimana? Hari-hari pertama, bagaimana memberi persembahan ya? Harus melalui OVO, kami harus melalui bank. Dan ini semua adalah new normal. Kenormalan baru yang sebetulnya tidak normal. Akhirnya ya kita perlu menyesuaikan.
Itu adalah masa-masa sulit yang kita alami selain apa yang sudah biasa kesulitan kehidupan biasa sih sudah biasa, tambah lagi dengan ini ya, menjadi kita hilang keseimbangan seperti juga Daud. Apakah kita tidak mempunyai harapan? Mari kita lihat slide berikutnya. Bagaimana Daud merespons? Mari kita lihat bagaimana Daud merespons. Daud percaya di rumah Tuhan itu aman. Daud mengatakan, saya di rumah Tuhan, perlindunganku hanya di rumah Tuhan. Ya. Dia sadar akan ketidakmampuan sendiri, disinilah datang pertolongan. Jadi pada saat kita sadar bahwa kita tidak mampu, nah disitulah datang pertolongan. Ya. Ada seorang senior mengatakan, kamu tidak memerlukan saya kan, gitu. Jadi pertolongan itu tidak diberikan kalau kita tidak merasa membutuhkan, gitu ya. Jadi kalau kita sadar dan mengaku kepada Tuhan, aduh sudah tidak mampu Tuhan, saya sudah tidak mampu Tuhan. Di awal-awal waktu kuliah online, saya betul-betul berlutut, Tuhan saya sudah tidak mampu. Saya belum terlalu tahu banyak tentang IT, ya. Minta pertolongan sana sini juga orangnya nggak bisa ketemuan, ya. Jadi Tuhan mengirim anak saya untuk membantu, beberapa temannya juga untuk membantu bagaimana saya mengarrange pembelajaran. Juga kasihan kan anak-anak sudah mau belajar dan mereka tidak mendapatkan apa-apa. Kita sudah punya sudah punya RPS 16 kali pertemuan. Bagaimana saya bisa deliver ya semua tersebut? Itu kita betul-betul berlutut kepada Tuhan, dan Tuhan saya tidak mampu, apalagi dengan usia yang seperti ini ya, bahkan yang muda-muda pun seperti itu ya. Tetapi Daud percaya bahwa musuh akan tergelincir dan jatuh ya. Kalaupun ada musuh yang menyerang, pandemi dan segala macam itu akan menyerang ya, Daud percaya bahwa mereka itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kuasa Tuhan yang begitu besar. Ya. Dan Daud meresponsnya dengan mengatakan, saya aman, saya nyaman, dan bahkan ada kekuatan baru. Ya. Ya. Kalau di you punya tema kan dengan menari, bahkan dengan menyanyi, dengan sukacita, merespons kesulitan itu dengan sukacita ya, tentu ada prosesnya ya. Mari kita lihat slide berikut. Bagaimana kita merespons? Wah, ini gambarnya kemana-mana dulu, sorry. Soalnya ya. Oke. Dua jenis respons manusia, ya. Jadi ada mencoba dengan kekuatan sendiri, ya. Saya bisa kok cari di Google apa sih itu COVID, bagaimana protokolnya gitu ya. Itu ada sangat banyak sekali petunjuk-petunjuk untuk bagaimana kita mengatasi protokol. Untuk bagaimana kita menyikapi ini ada banyak sekali di Google. Dan jika berhasil, biasanya mereka lupa bahwa itu semua hikmat dari Tuhan. Ada respons berikutnya adalah pasrah atau masa bodoh. Sudahlah, sudah seperti ini, ya apa yang terjadi jadilah, katanya ya. Pemerintah pernah bersikap seperti itu kan? Sudah, karena mereka tidak bisa lagi mengendalikan, sudahlah, ya sudah. Siapa yang kena ya kena ya, siapa yang mati ya mati, seperti itu ya, masa bodoh ya. Tetapi ada juga yang putus asa. Putus asa sehingga kalau kita dengar dari banyak kasus ada juga yang sampai bunuh diri kan karena malu menderita COVID. Nah, tapi ada jenis respons yang kedua, menaati firman Tuhan. Ya, mari kita lihat dari Yohanes 20 ayat 29. Ya, kita bisa membaca dari Yohanes 20 ayat 29 ya. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ya.
Jadi itu dari Yohanes 20 ayat 29 dan Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya. Jadi di sini percaya setelah melihat, percaya walau belum melihat. Sesungguhnya Allah bertindak melampaui kemampuan dan harapan kita. Ya. Ini kadang-kadang menjadi perdebatan ya. Kok belum melihat sudah percaya. Tetapi itulah kekuatan iman, ya. Kekuatan percaya meskipun kita belum melihat, tetapi kita sudah percaya bahwa Tuhan akan bertindak melampaui kemampuan dan harapan kita. Saya percaya banyak di antara kita yang percaya akan nats ini, termasuk saya sendiri. Sangat percaya meskipun kesulitan sebesar apapun, seberat apapun, Tuhan pasti akan melampaui kemampuan atau harapan-harapan yang kita kita harapkan kepada Tuhan kita sendiri, ya. Itu contoh tentang bagaimana melintasi badai, ya. Melintasi badai bersama Tuhan, katanya bagaimana burung itu melintasi badai bersama Tuhan. Kita bersama dengan Tuhan pada waktu melintasi badai, kita tidak sendiri, ya. Slide. Ya. Menghadapi masalah apakah ditakuti atau disyukuri, ya. Menghadapi masalah apakah ditakuti? Masalah sesulit apapun tidak perlu ditakuti tetapi disyukuri. Aneh kan? Ya, kok masalah malah disyukuri, ya, bukannya ditakuti, ya. Ya. Kami kadang-kadang juga kalau kita mendidik anak, kadang-kadang kan kita takut, wah, anak kita kalau bisa jangan menghadapi masalah lah, ya, seperti itu, ya. Ya, seperti kami orang-orang tua yang dari asalnya dari zaman kita memang zaman miskin semua, ya, susah, ya. Jadi kita hidup dan sekolah dari zaman susah, biasanya kita punya anak, orang tua janganlah anak kita mengalami susah seperti kita, gitu kan. Nah, itu kan padahal salah, ya. Itu salah karena anak-anak kita itu perlu juga untuk mengalami masa-masa sulit sehingga iman mereka itu diuji, ya. Pada waktu kami membesarkan anak-anak juga ada pemikiran seperti itu. Tapi lalu firman Tuhan datang. Jangan. Jadi kita bukan berdoa, Tuhan jangan berikan anak saya kesulitan. Tetapi Tuhan syukurlah kalau anak kita mengalami kesulitan. Supaya iman mereka itu diuji. Iman mereka itu dikuatkan. Jadi terbalik kan. Orang yang tidak beriman kepada Tuhan mengatakan, Allah janganlah ada kesulitan. Jauhkan dari kesulitan. Tapi justru kalau kita punya iman, kita mengatakan, syukur kalau ada kesulitan. Kita bisa ikut menanggung salib Tuhan. Kesempatan kita untuk ikut menanggung salib Tuhan. Kesempatan untuk kita diuji. Kita dikuatkan, ya, pada waktu kita mengalami kesulitan, ya. Oleh karena itu kita kadang-kadang sering terlalu berdoa, terlalu banyak meminta, ya. Tapi sebetulnya yang kita minta itu adalah kenyamanan, kan. Sebetulnya kita perlu meminta juga untuk memberikan bahu yang kuat, Tuhan, punggung yang kuat, tangan dan kaki yang kuat untuk menghadapi kesulitan. Berikanlah sukacita, ya, itu you punya tema, berikanlah sukacita, ya, dan berikanlah kami bisa bernyanyi, bersyukur meskipun di dalam kesulitan, menghadapi kesulitan. Slide. Belajar dari Daud. Kata Daud, aku tidak takut, prasyaratnya adalah mengungsi di rumah sendiri dan pastikan rumahmu adalah rumah Tuhan. Ya. Jadi dalam keadaan pelayanan seperti ini, kami juga nats kami di devotion di sekolah kami itu selalu dikatakan masa sulit pun Injil tetap harus diberitakan, tidak boleh berhenti. Ya, di kelas-kelas online pun kami faith faith learning, ya. Jadi kami setiap mata kuliah sosiologi politik harus menyertakan firman Tuhan. Bagaimana sosiologi itu dipraktekkan menurut kekristenan. Bagaimana ajaran etnis, race, dan gender, bagaimana dipraktekkan sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Jadi meskipun kita mengungsi di rumah sendiri, tapi rumah kita itu adalah rumah Tuhan, di mana Tuhan di situ ada. Ya. Ya.
penuh dengan ucapan syukur, nyanyian, dan penyembahan serta pengakuan bahwa Allah adalah pertolongan kita. Tidak ada yang lain. Justru saya melihat dan menyaksikan bagaimana di saat sulit, ya kita ada chatting juga WA group kepada di antara dosen-dosen itu semuanya penuh dengan permohonan, syukur, bagaimana meminta supaya Tuhan kita makin dekat, makin percaya bahwa Tuhan itu tidak jauh dari rumah kita, justru ada di dalam rumah kita. Penuh dengan ucapan syukur, penuh dengan nyanyian dan penyembahan dan pengakuan bahwa Allah adalah pertolongan kita. Slide. Jadi sekarang memang manusia mengalami sosial dilema. Ya. Dunia sedang menghadapi sosial dilema. Coba kalau adik-adik boleh pergi ke mencari film ya, itu namanya Sosial Dilema, sebuah film dokumenter bagaimana media sosial itu menjadi maju kena, mundur kena. Kita kalau nonton itu film jadi takut juga ya. Ya, di situ semua semua orang yang pernah bekerja di kesaksian dari orang-orang yang bekerja di Facebook, bekerja di semua media sosial yang pensiun dari situ menyatakan bahwa memang media sosial telah membuat perubahan banyak kemudahan-kemudahan, tetapi juga mengakibatkan banyak sekali kesalahan ya, kesalahan-kesalahan yang terjadi ya, sehingga saya juga waktu habis menonton itu kami juga teman-teman, terus langsung buang ini handphone dengan segala media sosialnya ya. Oleh karena terjadi banyak sekali ya, yang paling jelas adalah kalau kita di dalam studi gender itu adalah kekerasan seksual online ya. Kemudian juga meniru bagaimana cara-cara orang menipu, bagaimana orang korupsi dan segala macam itu tersedia di sana. Bukan hanya di penjara. Dulu kan kita takut di penjara, orang masuk penjara tapi dia justru belajar kejahatan di sana. Nah, ini di media sosial bukan hanya mengajarkan kebaikan, lebih banyak kejahatan ya. Jadi kemampuan teknologi menimbulkan dilema sosial yang baru. Maraknya dan kemampuan perubahan besar oleh media sosial. Ini contoh ya, kami kemarin waktu tadi Ibu udah mengatakan, Ibu Rindo mengatakan kami mengikuti webinar perempuan, gereja, dan kekerasan seksual. Nah, itu ada dari IMJ itu International Mission Justice, mereka itu punya proyek di Filipina. Jadi di Filipina itu media sosial itu free. Ya. Pemerintah itu memberikan media sosial itu free. Tapi apa yang mereka dapatkan ternyata kekerasan online itu menjadi makin banyak dengan free itu. Ya. Jadi pemerintah mengadakan apa tahu nggak? Lockdown internet. Aneh kan? Padahal kita di Indonesia ini baru mau lagi euforia, pemerintah kami dapat uang itu 100.000 tiap bulan untuk menambah kota. Ya, guru-guru di pedesaan di mana-mana dan mahasiswa dikasih uang sekarang ya, di Unsur katanya mahasiswa dikasih uang untuk kota. Pertanyaannya, uang itu kuota itu dipakai untuk belajar atau untuk apa? Ya kan? Justru itu yang sangat menakutkan sekarang ya. Ya. Penemuan segala jenis alat elektronik kebutuhan manusia, obat paten dan obat generik, kemampuan obat. Nah, ini sekarang dipertanyakan, ya. Dengan COVID sebetulnya ilmu teknologi kan itu terbolak-balik kan, tidak bisa diselesaikan dengan teknologi kesehatan apapun, ya. Kami di Devotion Pagi mengatakan bahwa apa yang terjadi ini kata Prof Paulus itu dia mengatakan kita kembali ke zaman primitif. Itu mengungsi ke gua-gua ya. Menutup masker itu kan di zaman primitif kalau bau atau apa kan menutup dengan tangan kan, itu masker. Kemudian obat nggak berguna, sekarang malah disuruh minum jamu. Saya minum jamu setiap hari untuk kesehatan. Jadi ya betul-betul sekarang ini kita diperhadapkan dengan masa sulit ya. Teknologi dapur misalnya ya, punya microwave. Microwave itu siapa yang menemukan? Microwave itu menemukan orang elektro kan, mana tadi elektro. Ya. Tapi orang elektro itu tidak mau pakai microwave. Karena anak saya Aldo itu dia elektro, dia bilang, Mam,
microwave itu tidak baik untuk jangka panjang katanya. Lah, orang yang menemukan microwave, dia yang mengatakan jangan pakai microwave karena mereka sendiri menemukan bahwa itu untuk jangka panjang tidak bagus. Orang yang menemukan media sosial, orang dari Facebook segala macam itu, sekarang mereka berkata hati-hati dengan media sosial, sangat berbahaya, ya. Harus berhati-hati. Orang menemukan obat-obatan, ya. Orang kesehatan itu di apotek, di resep-resep diperlukan obat paten kan. Tapi coba tanya orang apoteker dan dokter-dokter. Mereka kalau ibunya mereka nggak mau buka obat paten kan. Mereka buka obat generik. Atau malah mereka katakan jangan minum obat lah, minum vitamin aja gitu ya. Jadi memang kita diperhadapkan dengan, apalagi kita di kalangan intelektual ya. Perkantas itu kan umumnya orang-orang intelektual ya. Jadi kita diperhadapkan dengan satu dilema sosial yang baru, yang terus kita mengatakan bahwa Tuhan, hanya Tuhanlah yang dapat menolong kita ya. Justru saya mengatakan bahwa dilema kita saat ini justru meyakinkan kita bahwa firman Tuhan itu yang sangat kekal. Itu tidak ada lagi yang bisa, ilmu pengetahuan sudah rusak. Ilmu pengetahuan sudah tidak, apalagi ilmu-ilmu sosial katanya sudah mati katanya ya. Saya mengajar sosiologi juga mengatakan ilmu sosial sudah mati, tidak bisa lagi. Teori klasik, teori modern, teori postmodern sudah nggak bisa digunakan untuk memecahkan masalah ya. Jadi itulah sosial dilema kita saat ini. Mari kita lihat slide, mungkin tinggal beberapa slide lagi. Apakah perkantas semakin yakin atau takut? Ya, itu pertanyaannya yang menantang. Peganglah iman Daud. Satu hal yang telah kuminta kepada Tuhan, itulah keinginan diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Ya, makin maju teknologi, makin banyak penemuan, kita makin tahu bahwa itu sangat tidak mungkin menyelesaikan masalah kita kecuali iman kita, kecuali berharap kita kepada Tuhan, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Pastikan kita mengungsi di rumah kita dan rumah kita itu adalah Tuhan, ada Tuhan di dalam rumah kita. Segala macam kesulitan merupakan kesempatan untuk melihat dan mengalami kekuatan iman, bukan respons menyalahkan atau menuntut Tuhan. Ya. Tapi sekarang adalah kesempatan kita untuk bersyukur bahwa disinilah Tuhan memberikan kita banyak pertolongan. Slide. Imago Dei, hikmat ada di dalam hati kita sebetulnya. Ya, kita dilahirkan itu sebagai rupa Tuhan, rupa Allah, imago Dei. Artinya apa? Di dalam hati kita, dalam diri kita ada Roh Kudus. Hikmat itu apa sih? Hikmat itu kan Tuhan sendiri yang ada di dalam diri kita. Ya, nah itu yang. Tetapi meskipun begitu kita hidup di dunia yang fallen creature. Kita juga bisa terjatuh ke dalam dosa karena dunia ini penuh dengan godaan-godaan. Nah, bagaimana kita memelihara imago Dei, hikmat yang ada dalam diri kita? Saya mengatakan HPDT, hubungan pribadi dengan Tuhan. Yang utama konsisten, jangan pernah berhenti, jangan menjadi kendor atau menjadi lemah, baik secara kualitas maupun kuantitasnya. Ya, jadi ada yang mengatakan, nggak usah deh berdoa, yang penting kita ke kualitas, tapi tidak. Ya, kita lebih sering berdoa lebih bagus, kita lebih mendalam, hubungan kita dengan Tuhan lebih bagus. Hubungan pribadi dengan sesama, anggota keluarga, teman, ya, meskipun hanya melalui layar, itu akan sangat menolong kita ya untuk bertumbuh. Love your neighbor, kita harus peka terhadap kebutuhan-kebutuhan orang lain, jangan senang sendiri ya. Bahkan di masa sulit pun kita masih bisa membantu orang lain ya. Jangan berhenti. Oh, untuk diri saya sendiri sih udah nggak cukup. Tidak ya. Bagaimanapun sekecilnya kita ada peluang untuk memberikan bantuan. Love your neighbor. Ya, pernah di devotion kami diputar film lagu he is not heavy, he is my brother. Ya, itu lagu zaman dulu katanya ya. He is not heavy, he is my brother. Katanya ya, kalau kita mau mendukung saudara kita dan ada yang mengatakan, dia terlalu berat. No, he is not heavy, he is my brother. Kita mendukung saudara kita sendiri itu tidak akan berat ya. Mungkin orang lain mengatakan, oh itu berat, tapi menurut kita itu tidak ya.
karena mereka adalah saudara kita sendiri. Syukuri setiap kebaikan Tuhan yang langsung dirasakan atau lewat sesama. Syukuri bagaimana kecil pun kebaikan Tuhan. Ada matahari, ada sekarang katanya di Manado juga banyak, ada La Nina ya, di sini juga ada La Nina ya. Tapi kalau ada matahari sebentar syukuri ya. Ada hujan mari berdoa ya. Nah ini hindari bersungut-sungut. Nah, bersungut-sungut itu adalah sifat manusiawi, tetapi kalau kita sudah dalam kesulitan, tambah kita bersungut-sungut, maka beban kita makin berat gitu, ya. Kalau kita dalam kesulitan, kita bersuka cita, betul ya, you punya tema itu bersenang-senang dan menyanyi, ya. Justru itu akan lebih meringankan beban, kita akan merasa lebih nyaman. Slide, tinggal beberapa slide lagi, kita sudah selesai. Masalah bahkan dilema sekalipun, dilema itu adalah masalah yang susah diselesaikan ya, kita semua tahu. Tidak dapat menghalangi kerja-kerja pelayanan di perkantas ya. Saya yakin itu ya. Bahkan Anda sudah ada raker malah tidak pernah ketinggalan ya. Hadapi dan bergandeng tangan, kolaborasi ya. Sekarang ini istilah kompetisi tidak ada lagi, harus berkolaborasi ya. Semua bisnis, semua pekerjaan itu harus berkolaborasi ya. Dengan sesama seiman terutama, dan bersaksi di luar sana bagi yang belum percaya. Ya. Dengan nyanyian dan pujian. Di saat kita merasa lemah, disitulah pertolongan datang dan kekuatan baru diberikan bagi orang yang dikasihinya. Saya kira kita sudah sampai pada bagian akhir daripada devotion kita pada hari ini. Terima kasih, semoga Tuhan memberkati. Saya memberikan challenge atau tantangan kepada perkantas, pada kita semua ya. Coba apa ya, kita pikir siapa alumni-alumni kita di luar sana yang mungkin sudah lupa kembali ke meskipun dia tidak usah menjadi aktivis di perkantas, tapi mungkin kita mendoakan ada alumni-alumni yang sudah bekerja di PNS dan tidak apa ya, tidak. Nah ini seperti ini, kami dulu di perkantas pernah mendeteksi seperti ini. Pada waktu kita di perkantas, masih mahasiswa dan jadi aktivis, waduh kita sangat bersemangat. Tapi waktu menjadi PNS dan masuk ke tempat yang memang ya dalam tanda petik penuh dengan trik-trik yang menggoda ya. Nah kadang-kadang di situ kan iman kita dipertanyakan. Maka ada anak-anak perkantas yang lalu terpental keluar ya, tapi ada juga yang ya ikutlah daripada saya nggak ada kerjaan gitu ya. Jadi kami waktu ya ini satu kesaksian, mudah-mudahan tidak menjadi sebuah kesombongan ya. Jadi pada waktu itu kami juga pernah bekerja di pemerintahan dan Prof almarhum juga pernah di politik ya. Dan terus terang pada waktu pemilihan gubernur tahun 2000 itu adalah pertama kali kan gubernur dipilih oleh DPR. Ya, maka datanglah sekantung uang untuk menggoda dia ya. Ya. Nah, itu juga kita tidak bersih-bersih amat sih, kita juga fallen creature. Tapi pada saat itu dia lalu masuk ke kamar dan mengatakan, bagaimana ini? Nah, pada orang sebawa doi di muka. Saya hanya mengatakan pada waktu itu anak-anak di Surabaya, no, orang semua urus tuh anak-anak yang itu doi itu, ya. Dan dia langsung keluar dan mengatakan sudah bawa Jo, orang tidak mau pakai itu doi itu. Ya. Kesaksian kecil, mungkin juga kita bisa membuat dosa yang lain yang Anda tidak tahu, tapi itu kesaksian kecil. Dan dia akhirnya waktu itu partai G ya, di partainya dia dimarahin ngana bodoh, kayak pengenanya na ambil itu doi, itu kan ngana perejeki. Dan itu tidak sedikit untuk jumlah pada waktu itu ya. Mungkin sama banyak dengan tabungan kami pada waktu itu ya. Bayangkan saja. Tetapi nah saya sekarang ingin menantang perkantas untuk memikirkan siapa mungkin teman-teman yang sudah lupa ya dengan pelayanan atau tidak lagi itu ya. Tolong mereka didoakan dan kalau bisa mereka bisa dipanggil kembali untuk ikut melayani. Saya kira itu yang bisa saya bagikan pagi hari ini.
Tuhan kiranya melengkapi segala kekurangan-kekurangan yang saya bagikan. Karena di hati Anda ada hikmat, itu bisa menyempurnakan apa yang masih kurang dari devotion kita pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.